ditetapkan dalam Permendikbud nomor 146 tahun 2014. Hal ini selaras dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kesiapan bersekolah merupakan tujuan PAUD yang sangat penting karena membawa dampak yang panjang bagi keberhasilan akademik anak di masa depan. Transisi PAUD sampai SD merupakan hal yang belum sepenuhnya disadari oleh orang tua, satuan PAUD maupun SD. Meskipun transisi PAUD sampai SD bukanlah hal yang baru, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak belum mendapatkan dukungan yang memadai untuk mengalami transisi PAUD sampai SD secara positif. Padahal, transisi merupakan bagian penting bagi anak usia dini. Proses transisi PAUD SD akan berpengaruh terhadap keberhasilan, kesejahteraan, keterlibatan, dan sikap positif terhadap belajar yang telah dibangun sejak PAUD. Pada proses ini, stimulasi sosial emosional, bahasa, fisik motorik, dan kognitif bagi anak dilakukan secara berkesinambungan mulai dari PAUD hingga SD kelas rendah. Kesiapan bersekolah dimaknai sebagai proses yang berlangsung terus-menerus sejak anak masuk di PAUD sampai memasuki jenjang selanjutnya. PAUD sebagai pijakan awal anak mengenal lingkungan di luar rumahnya. Ia mulai bertemu dengan teman sebaya, bermain bersama, menyelesaikan masalah, dan mengikuti kegiatan yang terstruktur. Lingkungan belajar yang mendukung kesiapan bersekolah sangat berperan dalam menyiapkan transisi anak dari PAUD ke SD. Kesiapan bersekolah dimaknai sebagai hasil interaksi dari 3 dimensi, yaitu anak yang siap, sekolah yang siap, dan keluarga yang siap. Dimensi pertama dari kesiapan bersekolah adalah anak yang siap. Anak yang siap berarti anak yang bertumbuh kembang dengan baik sesuai dengan tahapan perkembangannya. Proses kesiapan bersekolah perlu mendengarkan apa yang anak butuhkan terlebih dahulu. Mengingat anak tentu penuh dengan pertanyaan. Maka kita coba pahami apa yang menjadi kebutuhan anak tentang sekolah. Mengapa? Karena yang akan mengalami adalah anak. Mereka yang akan menjadi tokoh utama petualangan belajar ini. Anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, termasuk ingin tahu mengenai jenjang yang akan dilalui setelah selesai dari PAUD. Penting sekali untuk memberikan lingkungan yang memberikan kesempatan kepada anak untuk aktif mencari tahu dan menemukan pemahaman apa itu sekolah. Kegiatan mencari tahu ini harapannya bisa dimunculkan dari anak dan tugas guru serta orang tua untuk memfasilitasi melalui berbagai cara seperti anak berkunjung ke SD, mencari tahu apa yang ada di SD, saling berdiskusi di kelas maupun di rumah, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan hasil belajarnya mengenai apa itu SD. Dimensi kedua adalah kesiapan sekolah, baik PAUD maupun SD. Sekolah yang siap merujuk pada proses pembelajaran yang terjadi di lingkungan PAUD dan sekolah dasar di tingkat rendah yang dapat mengampu dan mendukung hadirnya transisi yang baik dari PAUD ke SD serta mengoptimalkan laju perkembangan anak. Bagaimana mempersiapkannya? Proses yang menyenangkan, termasuk kegiatan membaca, menulis, dan berhitung. Kesiapan keluarga. Keluarga yang siap merujuk pada pola pengasuhan yang baik, serta keterlibatan mereka dalam memastikan terjadinya proses transisi yang baik dari PAUD ke jenjang sekolah dasar tingkat rendah. Orang tua perlu memposisikan menjadi teman bagi anak dalam mencari tahu apa itu sekolah, apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang akan terjadi di sekolah. Ketika orang tua mendengarkan anak melalui dialog, menerima apapun yang menjadi pertanyaan anak, rasa ingin tahunya, kekhawatiran dan harapan anak, menceritakan pengalaman masa awal sekolah di SD, bermain peran sekolah bersama anak, termasuk menunjukkan bahwa orang tua akan selalu siap mendampingi anak menghadapi transisi sekolahnya. Keselarasan pendampingan anak antara sekolah dan rumah penting untuk diupayakan. Orang tua bisa mendampingi dalam belajar literasi dan numerasi menggunakan sumber belajar yang ada di rumah. Pastikan anak merasa nyaman
dan tanpa adanya tuntutan harus bisa baca tulis hitung sebelum memasuki SD. Dengan demikian, anak akan merasa dimengerti dan lebih siap untuk memasuki jenjang SD. Ketika kesiapan bersekolah difasilitasi dan didampingi dengan memadai, Satuan PAUD sudah menyiapkan anak menuju SD, Satuan SD sudah siap menerima dan memahami keunikan anak, berikut capaian perkembangannya. Orang tua menguatkan pemahaman di rumah. Maka nantinya, anak akan melewati jembatan transisi PAUD ke SD dengan mulus, riang, dan tumbuh rasa senang belajar. Flag hitam muncul lagi, baru. Di pagi yang cerah, hatiku berdebar, rasa tak karuan, bodak dikdu. Mau masuk SD, langkahku tergesa, rasa tak karuan, odak dikdu. Rasa tak karuan, odak dikdu. Bagaimana jadi anak SD? Bagaimana belajar di SD? Ku tak tahu, berjuta rasa dalam hatiku. Ada rasa takut dan rasa cemas jika aku belum pandai membaca. Ada rasa marah dan rasa malu jika belum pandai menulis berhitung. Jika belum pandai seperti temanku. Jangan takut, janganlah cemas. Kamu dan kamu tak perlu berlomba. Dia dan dia berbeda, yang penting saling membantu. Bisa belajar bersama. Bisa belajar bersama. Tidak takut lagi
belajar bersama. Tidak takut lagi belajar di SD, tidak malu lagi sambut teman baru, merasa bersyukur belajar tentang diriku, sangat semangat belajar tentang dunia, sangat semangat belajar tentang dunia. Selamat datang temanku di SD, selamat datang guruku di SD. Meski awal ragu tapi ternyata seru, selamat datang di SD, tempat belajar dan bahagia. La 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 la. Aku senang bermain di SD. La 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 la. Aku senang belajar di SD. La 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 Bunda la Emilia, la. apakah sudah ada di ruang Zoom? Izin Bunda Emilia selaku narasumber, apakah sudah berada di ruang Zoom, Bunda? Izin Bunda Emilia, apakah sudah berada di ruang Zoom, Bun? Bunda Nani, Udah ya? sudah Bunda Nani. Oke, Iya. siap Bunda. Terima kasih. Bunda, peserta kita baru 29. Apakah kita lanjut atau masih menunggu sekitar 5 menit lagi, Bun? Lanjut aja Bunda Nani. Lanjut aja ya. Takutnya nanti orangnya ada kegiatan lain juga kan? Oke, siap-siap. Baik, Bunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita untuk hari kedua pada kegiatan BIMTEK Kurikulum Merdeka dan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan pada siang hari ini, Jumat 8 Maret 2024. Adapun narasumber kita pada siang hari ini Bunda Emilia. Bunda Emilia, kami kasih waktu untuk Bunda memaparkan materi sampai jam 14.30. Nanti 14.30 kita buka sesi tanya jawab sampai jam 15.00 WIB. Gimana Bunda Emilia? Oke Bunda Nani. Ya, siap Bunda, hari ini kita nggak pakai pembukaan ya Bun, karena semalam Bunda Nani. kegiatan kita udah dibuka secara resmi oleh Iya, Ibu Kasih dan Ibu Ketua IGTK. Jadi untuk hari ini waktu dan layan kami persilahkan Bunda Emilia untuk memaparkan materi sampai jam 14.30 WIB. Oke, terima kasih banyak Bunda Nani atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Bunda. Saya share screen dulu ya Bun. Iya Bunda. Bagaimana Bunda-Bunda? Bisa lihat PTT-nya? Kayaknya lagi jalan nih Bun. Oke siap Bun, udah kelihatan. Oke, langsung Berarti saja Bunda Nani ya. Emilia modul 4 sampai modul 6 ya? Iya, hari ini saya melanjutkan punya Bunda Nova semalam mengenai dia kan modul 1, 1 2 sampai sama 3. 3. Ya, Iya, hari hari ini saya melanjutkan untuk modul 4, 5 sama 6-nya. Oke, siap. Terima kasih Bunda Emilia. Baik, untuk Ya. peserta webinar yang sudah bergabung, kami harap untuk dapat mengikuti kegiatan webinar dengan seksama. Bagi Bunda yang ingin melakukan pertanyaan, boleh dioret-oret dulu ya Bunda Emilia, biar Bunda Emilia fokus ke materi. Nanti kita buka sesi tanya jawab jam 14.30 WIB. Silakan Bunda Emilia. Baik, terima kasih Bunda Nani. Nah, baik Bunda-Bunda hebat, di sini saya ingin mengajak Bunda-Bunda semua untuk merefresh kembali karena mengenai kurikulum Merdeka dan transisi PAUD ke SD
Bunda-bunda sudah memahami ya bunda-bunda ya. Bukan lagi hal tabu untuk kita semua. Nah, karena saya yakin yang hadir pada hari ini di webinar ini merupakan bunda-bunda yang hebat, Masya Allah luar biasa. Baik Bunda, kita lanjutkan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang semalam sebagian sudah dipaparkan oleh teman saya, Bunda Novaliana SPD. Nah, hari ini saya akan memaparkan mengenai modul 4, 5, dan 6. Kita masuk ke modul 4 dulu, yakni bagaimana membangun kemampuan fondasi secara holistik atau mendalam dan bertahap sejak PAUD hingga SD. Kemampuan fondasi merupakan kemampuan yang perlu dipenuhi agar peserta didik dapat melewati masa transisi PAUD ke SD awal dengan baik. Nah, kurang optimalnya pemenuhan kemampuan fondasi akan menghambat peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuan-kemampuan prasyarat yang perlu dimiliki ketika memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, untuk itu dibutuhkan langkah-langkah strategis agar guru dapat membantu anak melewati masa transisinya dengan baik. Hal ini disebabkan banyak penelitian yang menyampaikan bahwa pemenuhan kemampuan fondasi di usia dini hingga masa sekolah awal akan pecah-pecah. Akan tetapi pemahaman akan aspek perkembangan, dimensi profil pelajar Pancasila, serta nilai pengetahuan dan keterampilan yang dibangun akan membantu kita untuk mencermati urgensi dan cara-cara untuk mengembangkannya. Nah, di sini ada 6 aspek kemampuan fondasi ya Bunda-Bunda. Ada agama dan budi pekerti, kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di luar belajar, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman-teman sebaya dan individu lainnya. Kemudian ada pemaknaan terhadap belajar yang positif, pengembangan keterampilan motorik, dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Kemudian kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman dasar mengenai cara dunia bekerja. Nah, di sini akan kita bahas penjabarannya satu-satu nanti Bunda ya. Nah, yang pertama mengenal nilai agama dan budi pekerti. Anak mengenali nama Tuhannya serta simbol keagamaan dan kemudian memahami bahwa makhluk hidup di sekitarnya seperti manusia, tanaman di sekitar rumah, binatang serta merupakan ciptaan Tuhan. Nah, dimulai dari perilaku mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, seperti anak eh, melakukan gerakan ibadah dan sebagainya. Anak berpartisipasi aktif dalam dan sebagainya. Merawat, kemudian anak menghargai alam dengan cara merawatnya, merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian ketika anak melihat teman-temannya yang beragama lain melakukan ibadah dengan cara berbeda, maka anak juga belajar bahwa setiap anak melakukan ibadah dan mempraktikkan kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Nah, agama Islam itu ibadahnya seperti apa, ya, geng? Bunda Emilia, apakah Bunda terlempar? Baik, Bunda-Bunda peserta webinar, harap bersabar sebentar ya Bun. Mungkin Bunda Emilia terlempar, Bunda.
Baik, Bunda Emilia, apakah sudah bisa bergabung? Bunda Emilia, kayaknya udah masuk. Bunda, saya terlempar. Iya, saya udah ingatkan peserta bahwa Bunda terlempar. Saya lihat Bunda masuk lagi kan. Baik, Bunda, boleh lanjutkan, silakan. Iya. Oke, mohon maaf ya Bunda-Bunda ya. Biasa Bunda, inilah Nah, resiko kemudian mengenai dalam jaringan. Iya, lanjut Bun. ya, kemudian mengenai kemampuan anak untuk menyebutkan contoh perilaku yang tergolong baik. Ini masih dalam mengenal nilai agama dan budi pekerti. Nah, di sini anak mampu mengajak teman lainnya untuk melakukan hal-hal yang baik dan sederhana di lingkungan. Seperti contohnya, anak mengajak teman yang suka diam, suka menyendiri untuk bermain bersama. Nah, itu juga termasuk dan tergolong kemampuan anak untuk menyebutkan contoh perilaku yang tergolong baik. Nah, kemudian kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Nah, di sini yang pertama kemampuan mengelola emosi dan rasa positif mengenai dirinya. Nah, kematangan sosial emosi anak ditandai oleh pengenalan dan dimilikinya. Mereka pun menyadari pemikiran, perasaan, dan sikap orang lain. Demikian pula mereka menjadi lebih sadar dan perhatian terhadap pandangan orang tentang dirinya. Kematangan, mohon maaf Bunda ya. Kematangan sosial emosi anak juga diikuti pula dengan kemampuan memahami hubungan sebab akibat, utamanya dalam menentukan perilaku yang efektif untuk mengatasi emosi yang sedang dirasakannya. Kemudian kesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari komunitas sekolah. Nah, dalam kehidupannya, anak perlu menyadari bahwa ia adalah anggota dari sebuah kelompok, baik kelompok terkecil dalam hidupnya, yaitu keluarga, maupun kelompok yang lebih besar, yaitu sekolah. Ketika anak menyadari bahwa ia adalah anggota dari sebuah keluarga dan dapat menyebutkan anggota keluarganya, atau ketika di kelas ia dapat menyebutkan teman-temannya itu siapa, gurunya siapa, berarti ia mengetahui posisinya dalam sebuah kelompok tersebut. Selain itu, ketika anak dapat menyebutkan perbedaan dan persamaan karakteristik fisik dan non-fisik dirinya. Nah, misalnya, eh, anak yang ini fisiknya seperti ini, ada lesung pipinya, atau bagaimana, dia bisa membandingkan dengan saudara-saudaranya atau teman-teman sekelasnya. Nah, kemudian kematangan emosi yang masih dalam kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Sikap menghargai juga ditampilkan melalui keikutsertaannya dalam kegiatan bermain bersama teman-temannya maupun dalam kegiatan masyarakat, mau itu mengantri saat bermain ataupun di masyarakat. Nah, yang ketiga, kesadaran bahwa ketika ia berada pada tempat yang berbeda, maka ada aturan dan kebiasaan yang berbeda dan patut diperhatikan. Sebagai anggota kelompok, misalnya di rumah maupun di sekolah, anak juga harus mengikuti rutinitas yang ada di dalamnya. Contohnya seperti di rumah, anak juga, ikut misalnya abangnya membantu ibu nih mencuci piring. Nah, adiknya karena dia masih TK, dia melihat abangnya mencuci piring, bantu ibunya, ikut dia. Kemudian di sekolah, kawan-kawan yang lain lagi bantu ibu gurunya membersihkan, sisa makanan setelah dia makan. Nah, dia juga ikut serta karena dia merasa bahwa dirinya juga termasuk dalam komunitas tersebut, dalam kelas itu. Kemudian, nah, anak juga menyadari bahwa ketika ia berada pada tempat yang berbeda, maka ada aturan dan kebiasaan yang berbeda pula dan patut diperhatikan.
Nah, hal ini akan membantunya untuk beradaptasi dalam berbagai situasi. Kemudian keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Nah, kesadaran pentingnya menghargai sesama dan kemampuan untuk berempati. Nah, peserta didik perlu diajarkan untuk memberikan penghargaan saat berinteraksi dengan semua orang serta kemampuan berempati. Nah, contohnya seperti kawannya ada yang menang nih dalam lomba, kita juga mengajarkan pada anak tersebut bahwasanya kita harus kasih reward yang bagus untuk dia, entah itu bertepuk tangan, entah juga berempati dan sebagainya. Nah, kemudian keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Kemampuan menyimak. Nah, seiring dengan dibangunnya kemampuan anak untuk menghargai sesama, kemampuan anak untuk bersikap intensif terhadap hal-hal yang terjadi sekitarnya dan berespons secara sesuai juga perlu dibangun. Nah, keterampilan untuk memperhatikan pesan atau petunjuk ini merupakan bekal bagi anak untuk dapat membuka komunikasi dengan orang lain. Kemudian kemampuan untuk mengutarakan gagasan. Nah, kematangan sosial emosional anak juga diikuti pula dengan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi, mengkomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan, ataupun menggunakan berbagai media serta membangun kecakapan. Ditinjau dari komunikasinya, maka penguasaan anak perlu menggunakan bahasa atau kemampuan verbalnya. Kemudian pemaknaan terhadap belajar yang positif. Yang pertama, mampu melihat belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan. Seorang anak perlu melihat proses belajar sebagai proses yang menyenangkan. Kesenangan anak akan belajar dimulai secara alamiah melalui rasa ingin tahunya yang besar akan lingkungan dan kejadian yang terjadi di sekitarnya. Menurut Popalia dan Martol, tahun 2024. Kemudian mampu melihat manfaat dari kegiatan belajar. Nah, ketika seorang anak merasakan manfaat dari proses belajar yang ia lakukan, maka ia akan mengembangkan kecintaan terhadap belajar. Nah, membantu dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Yang pertama, rasa syukur telah diciptakan oleh Allah dalam perilaku-perilaku positif seperti menjaga kebersihan, kesehatan diri, serta keselamatan diri. Nah, hal ini penting untuk mengembangkan kemandirian serta rasa dapat menguasai lingkungannya. Selain membersihkan diri, anak juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif membersihkan lingkungan sekitarnya, mengingat ia adalah bagian dari lingkungan. Nah, kemudian, kepemilikan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri. Nah, keterampilan ini dapat dimulai dari kemampuan anak untuk dapat mengekspresikan kebutuhan dasar dirinya. Sebagai contoh, anak dapat mengatakan bahwa ia merasa lapar, tidak nyaman ketika sakit, atau merasa lelah. Nah, dengan kemampuan ini, maka anak juga dapat mengemukakan kebutuhan dasar dirinya. Misalnya, ia sedang membutuhkan makanan yang bergizi, ia ingin berolahraga, dan lain sebagainya. Ia perlu mengetahui dan dapat menjelaskan bagaimana cara menjaga kesehatan dirinya serta mempraktekannya. Sebagai contoh, ia tahu bahwa tidur pada jam 8 dan tidak menonton TV atau bermain gadget hingga larut malam akan membuat tubuhnya sehat dan kuat.
Nah, selain itu juga akan membuatnya lebih segar ketika melakukan kegiatan-kegiatan di sekolahnya. Kebiasaan yang baik dipupuk sedari kecil akan membuat anak akan lebih sehat dan bugar di masa-masa kehidupan selanjutnya. Kemudian, selain itu, ketika anak dapat menjelaskan hal-hal yang mendukung keselamatan diri, misalnya tidak bermain di lingkungan yang banyak kendaraan berlalu lalang dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan diri. Nah, misalnya tidak bermain dengan benda-benda tajam, seperti ia dapat menjaga dirinya dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang anak menghadapi situasi yang membahayakan dirinya. Kemudian, kepemilikan kemampuan motorik kasar ataupun motorik halus. Singkatnya, pada dasarnya, keterampilan fisik motorik anak ditandai dengan anak mampu menggunakan fungsi geraknya, mulai dari gerak motorik kasar, gerak motorik halus, serta penggunaan taktil indera perabanya. Nah, kemudian agar anak bertumbuh secara fisik dan makin kuat otot dan tulangnya, maka anak perlu memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi sumber daya di sekitar untuk mengembangkan fungsi motorik kasar. Nah, sebagai contoh, anak memanjat tera sebagai contoh, anak memanjat teralis atau pohon serta berlarian ketika melihat lapangan atau lingkungan yang terbuka. Nah, kegiatan semacam ini selain memperkuat otot, mengembangkan fungsi motorik kasar, juga menjaga kesehatannya. Enggak, aku pilih nanti. Yang tadi aja. Nah, kemudian pengembangan keterampilan fisik juga didemonstrasikan melalui penggunaan sumber daya di sekitar untuk bermain bersama teman-temannya melalui berbagai aktivitas motorik kasar, melalui dari melompati rintangan seperti got atau pembatas yang rendah, sampai bermain ayunan, jungkat-jungkit, gelantungan, merupakan contoh pengembangan keterampilan fisik yang dapat dipilih oleh anak. Nah, lingkungan sekitar dapat menjadi sumber daya bagi anak untuk bermain. Nah, kemudian keterampilan motorik halus merupakan keterampilan yang perlu dikembangkan sebagai persiapan anak menulis ketika berada pada masa transisi PAUD SD. Nah, kita sudah sepakati bahwasannya kemarin waktu di Pekanbaru BIMTEK kemarin sudah disepakati bahwasannya anak TK boleh kalistung ya bunda-bunda, boleh menulis, boleh berhitung, cuma dengan tahapan-tahapan yang masih mendasar. Kemudian, kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman dasar mengenai cara dunia bekerja. Nah, yang pertama, kreativitas dan kemampuan literasi dan numerasi untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kematangan kognitif ini ditandai dengan anak mengenali dan menggunakan kreativitas dan kemampuan literasi dan numerasinya untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk untuk mencari informasi, gagasan, dan keterampilan. Untuk membangkitkan imajinasi, biarkan anak berkarya tanpa batasan-batasan norma yang dimiliki oleh orang dewasa sekitarnya.
Kemudian selain penting untuk mengasah imajinasi, kegiatan bermain juga akan mengasah kemampuan kognitif anak. Sejatinya, kecakapan literasi dimulai dari anak mulai bisa berkomunikasi dalam arti luas. Kecakapan literasi ditumbuhkan dalam lingkungan yang kaya interaksi dengan komunikasi lisan melalui kegiatan bercakap-cakap, menyimak lagu dan cerita, bermain dan bersosialisasi. Nah, padahal untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai numerasi, sebelum masuk ke tahap simbolik, anak diharapkan dapat mengeksplorasi dan menemukan konsep yang abstrak dengan bantuan benda-benda yang konkret. Nah, selanjutnya, kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh pengetahuan mengenai objek, fenomena alam, atau fenomena sosial melalui pengamatan dan eksplorasi untuk kemudian diutarakan melalui bahasa atau media sederhana. Dari eksplorasi itu, anak dapat menemukan persamaan dan perbedaan atas benda-benda yang ditemuinya di lingkungan sekitarnya. Kemudian kegiatan eksplorasi dan eksperimen ini perlu diakhiri dengan kegiatan mengomunikasikan pengetahuan yang didapat dari kegiatan yang dilakukannya, dapat secara lisan maupun melalui gambar atau melalui berbagai media lain. Kemudian, anak perlu juga diajarkan untuk dapat menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab, baik secara mandiri maupun dalam kelompok. Nah, di sini ada beberapa studi kasus ya, Bunda. Nanti biar saya share PDF-nya aja, biar bisa Bunda pahami, bisa Bunda baca-baca lagi. Ya, Bunda Nani ya. Nah, untuk modul 4 sepertinya sudah cukup. Atau kita lanjut ke modul 5, Bunda Nani? Bunda Nani, bagaimana Bunda Nani? Kita lanjutkan ke modul 5. Baiklah, kita lanjutkan ke modul 5 ya Bunda-Bunda semua. Nah, di modul 5 ini kita mempelajari bagaimana merencanakan pembelajaran yang menguatkan transisi PAUD ke SD. Nah, bagaimanapun kondisi awal peserta didik, Bunda-Bunda, tetap perlu melakukan asesmen awal untuk mendapatkan gambaran utuh kemampuan fondasi murid-murid di kelas Bunda semua. Setelah mendapatkan informasi utuh dan holistik, Bunda-Bunda dapat menggunakannya untuk merancang tujuan
Mohon maaf Bunda, disable. Nggak bisa ini. Oke. Nah, saya ulangi lagi Bunda. Bagaimanapun kondisi Nah, bagaimanapun kondisi awal peserta didik, bunda-bunda semua tetap perlu melakukan asesmen awal untuk mendapatkan gambaran utuh kemampuan fondasi murid-murid di kelas bunda-bunda semua. Nah, setelah mendapat informasi utuh dan holistik, bunda-bunda dapat menggunakannya untuk merancang tujuan pembelajaran dan mendiferensiasi strategi pembelajaran supaya pembelajaran menyenangkan dan bermakna bagi murid-murid di kelas bunda semua. Baik, Bunda Emilia lanjut aja. Saya dari tadi mau ngomong, apa nggak bisa dibuka speakernya? Ini udah bisa. Nggak apa-apa, lanjut Bun. Ya, Makanya Bun. saya tulis di kolom chat tadi tuh Bunda. Iya, Bunda. Oke, Saya lanjut, lanjut Bunda ya ya. Bun. Ya, mohon maaf saya Iya, dengar Bunda manggil-manggil tapi tadi speakernya iya, nggak nggak bisa apa-apa. kebuka. Oke Bun. Iya, Bunda. Di modul 5 ini ada beberapa studi kasus ya, Bunda ya. Kalau kita bahas, takutnya waktunya nggak kekejar juga. Jadi langsung ke materi aja, Bunda ya. Benar Bunda Emilia, kita ambil yang Hmm. ini aja, Iya, maksudnya poin-poinnya poin-poin aja, Bun ya. intinya. Ya, nanti Ya. untuk keseluruhan materi Bunda bisa share di WA, teman-teman bisa baca. Yang paling penting nanti kita ada sesi ininya Bun, sesi diskusi gitu ya, sehingga Iya, teman-teman kita heeh. bisa saling sharing begitu. Baik, Iya, lanjut Bunda. Bunda. Iya, Bunda Nani, terima kasih. Nah, di sini ada komponen perencanaan pembelajaran. Nah, sebelum membuat pembelajaran, di situ ada yang pertama tujuan pembelajaran. Nah, kita bikin tujuan pembelajarannya dulu. Selanjutnya, kegiatan apa yang akan kita lakukan pada pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya rencana asesmen. Nah, di sini bunda-bunda pasti sudah paham semua bunda-bunda ya mengenai kurikulum Merdeka. Nah, kita lanjutkan lagi. Bunda-bunda, mengingatkan kembali bunda-bunda peserta BIMTEK, peserta webinar, untuk absen kita wajib isi 2 hari ya Bun, hari tanggal semalam dan tanggal hari ini. Untuk linknya udah saya sematkan di kolom chat ya bunda-bunda semua peserta webinar. Jangan lupa untuk mengisi absen agar nanti teman-teman mendapatkan sertifikat. Oke, Bunda, kita lanjutkan lagi. Ini penguatan kegiatan pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, bunda-bunda semua, kemampuan anak usia dini perlu dibangun serta berkelanjutan. Nah, untuk membangunnya diperlukan waktu dan pembiasaan. Nah, kemampuan anak usia dini juga memerlukan stimulasi dari berbagai aspek perkembangan. Meskipun sebuah kegiatan dirancang untuk menyasar perkembangan tertentu, kegiatan yang dirancang sebaiknya dapat mengakomodasi aspek perkembangan lainnya. Nah, di sini ada sebuah kasus, misalnya pada kasus guru olahraga yang sudah kita simak bersama ini. Jika guru merancang sebuah kegiatan pembelajaran yang hanya fokus untuk melatih keterampilan anak selama 30 menit per hari selama 1 minggu, maka akan ada kemungkinan kegiatan tersebut menjadi tidak menyenangkan bagi anak karena bersifat seperti drilling. Nah, artinya bersifat pengulangan pada suatu aktivitas saja. Solusinya, guru perlu merancang kegiatan yang mengakomodasi aspek perkembangan lain. Misalnya, guru
Guru dapat merancang kegiatan pengembangan keterampilan kaki yang juga mengakomodasi keterampilan bahasa dan munculnya emosi yang menyenangkan. Guru juga dapat menggunakan kegiatan gerak dan lagu. Nah, kegiatan membacakan narasi, cerita yang meminta anak melakukan gerakan-gerakan tertentu sepanjang cerita dan lain-lainnya. Bunda-bunda, ini di bagian modul 5 untuk studi kasus, Bunda. Kita langsung ke modul 6 aja, Bunda ya. Nanti Bunda bisa eh, melihat lagi pas PDF-nya saya kirim, saya share. Oke, Bunda? Oke Bunda, lanjut Bunda Emilia. Kemudian kita masuki modul 5, yaitu bagaimana melaporkan pembelajaran yang menguatkan transisi PAUD ke SD. Nah, di sini kita bahas mengenai asesmen. Apa itu asesmen? Nah, di sini dijelaskan proses asesmen itu proses pengumpulan dan menganalisa hingga melaporkan informasi berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu perilaku. Nah, pada konteks pendidikan, asesmen digunakan untuk melihat sejauh mana kemajuan atau ketercapaian pembelajaran yang dilakukan peserta didik melalui perilaku yang ditampilkan anak. Oleh karenanya, perilaku teramati yang ditampilkan oleh anak dalam proses belajar merupakan indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh guru. Nah, apa saja yang termasuk perilaku teramati? Pada anak usia dini, perilaku yang teramati adalah segala hal yang dibuat, ditulis, digambar, dikatakan, dan dilakukan oleh anak. Artinya, segala hal yang dapat kita amati secara langsung, misalnya mulai dari tingkah laku, proses kerja, saat membuat hasil karya, maupun celotehan anak. Nah, hal-hal yang ditampilkan anak tersebut merupakan data perilaku yang berguna dan penting untuk diamati oleh guru sebagai data asesmen. Nah, Maaf, Bunda, mengapa materinya perilaku yang materinya teramati belum penting saat melakukan asesmen pada Bunda, materinya iya tidak materinya Bunda? belum ke share Bunda, masih ini masih file. Bisa kita lanjut, Bunda? Udah? Udah bisa di itu, Bunda? Belum, masih file Bun? Masih file? Sudah, Bunda? Udah Bunda. Udah. Sudah Bunda, Oke, udah kelihatan kita materinya. lanjutkan ya, Bunda. Oke. Mengapa perilaku yang teramati penting saat melakukan asesmen pada anak usia dini? Nah, anak usia dini berkembang dan belajar dengan cara mengeksplorasi, bermain, hingga berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Perkembangan capaian belajar anak tidak dapat diperoleh dengan utuh jika guru hanya mengandalkan suatu informasi saja. Apabila jika yang digunakan adalah hasil dari suatu satu kali pelaksanaan kegiatan. Nah, kemudian dengan mengamati dan mendengarkan anak selama proses kegiatan, guru dapat menemukan berbagai hal seperti perkembangan anak, strategi penyelesaian masalah, kemudian keterampilan hingga minat anak. Kemudian, apa yang dapat guru peroleh dari mengamati anak usia dini berproses dalam kegiatan belajar? Nah, yang pertama, ketika mengamati anak bermain, saya dapat menemukan hal yang mereka sukai atau mereka amati. Nah, kemudian ketika guru mengamati anak berkegiatan sehari-hari di sekolah, guru dapat melihat perkembangan yang dimunculkan anak maupun keterampilan apa yang sudah dicapai atau perlu dikuatkan oleh anak.
Kemudian ketika guru melihat anak menyelesaikan tantangan yang diberikan di kelas, maka guru tahu strategi penyelesaian masalah yang mereka miliki dan gambaran daya juang atau motivasi anak. Kemudian ketika guru melihat anak berinteraksi dengan orang lain, maka guru jadi tahu bagaimana kemampuannya membangun hubungan sosial dengan orang lain. Nah, di sini ada aspek kemampuan fondasi dan contoh butir perilaku dari aspek fondasi tersebut. Nanti bunda-bunda bisa lihat di PDF. Nah, kemudian eh, cara memperoleh informasi mengenai capaian anak melalui asesmen. Ini kembali yang seperti pertama tadi ya, Bunda. Nah, di sini ada contoh asesmen atau lembar kerja yang bisa nanti Bunda jadikan referensi saat melakukan asesmen. Nah, di sini ada teknik dan instrumen asesmen untuk anak usia dini. Nah, yang pertama, teknik pengambilan data perlu dilakukan dengan mengutamakan kondisi yang autentik, yaitu pengamatan yang alami dan apa adanya yang ditampilkan oleh anak. Nah, kedua, pengambilan data untuk asesmen anak usia dini disarankan untuk dilakukan dalam durasi dan jangka waktu yang lama, misalnya 1 hingga 2 pekan. Kemudian yang ketiga, teknik asesmen merupakan cara atau metode yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi dari proses belajar anak. Nah, yang keempat, sedangkan instrumen asesmen adalah alat bantu yang digunakan untuk membantu guru mengumpulkan data berdasarkan teknik asesmen yang digunakan. Nah, di sini teknik asesmen untuk anak usia dini ada teknik observasi. Nah, teknik observasi merupakan teknik utama dan terpenting yang perlu dimiliki guru terutama saat mengajar anak usia dini. Karena proses pengambilan data dilakukan secara autentik. Kemudian, penilaian peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku yang diamati secara berkala. Guru mengumpulkan informasi terdasar apa yang dilihat dan didengar tanpa melibatkan perspektif pribadi. Hanya fakta aja. Kemudian, ini mengandung makna bahwa observasi selalu bersifat objektif karena memandang anak sebagaimana adanya. Terus, hal yang dapat diobservasi yaitu pengalaman bermain anak dan celoteh, karya, serta cara anak membangun hubungan dengan orang lain dan material-material yang disiapkan oleh guru. Nah, kemudian teknik yang kedua, teknik kinerja. Nah, teknik kinerja ini adalah penilaian yang memberikan kesempatan anak untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks, sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh guru. Nah, teknik kinerja dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penilaian terhadap kegiatan yang mengajak anak untuk praktik, menghasilkan produk, melakukan proyek, dan atau membuat portofolio. Penting untuk diperhatikan bahwa guru tidak perlu memberi kegiatan yang memenjara anak, yaitu semua hasil karya seragam antara satu anak dengan anak yang lain sesuai dengan perintah guru. Nah, selanjutnya teknik observasi dan instrumennya. Nah, lembar observasi atau checklist yaitu daftar informasi, data, ciri-ciri, karakteristik, atau elemen yang dituju. Kemudian catatan anekdot ialah catatan yang bentuknya tertulis atau bisa pula dengan foto berseri, catatan singkat, hasil observasi. Catatan singkat hasil observasi ini difokuskan pada performa dan perilaku yang menonjol, disertai latar belakang kejadian dan hasil analisis atas observasi yang dilakukan. Nah, selanjutnya
Dokumentasi hasil karya anak yaitu pengumpulan hasil karya anak dapat berupa foto untuk kemudian guru memberikan keterangan berdasarkan cerita anak terhadap hasil karyanya. Nah, selanjutnya teknik kinerja dan instrumennya. Yang pertama, lembar observasi atau checklist. Nah, selanjutnya lembar catatan anekdot. Yang ketiga, portofolio. Nah, bunda-bunda guru telah mempelajari teknik dan instrumen asesmen anak usia dini. Nah, berikut adalah beberapa contoh instrumen asesmen beserta ilustrasi contoh tujuan pembelajaran maupun indikator ketercapaiannya tujuan pembelajaran. Dan di sini ada beberapa contoh dari asesmen yang bisa bunda-bunda jadikan referensi. Setelah aktivitas sebelumnya, Bunda diajak untuk belajar tentang asesmen, jenis asesmen yang bisa digunakan untuk transisi PAUD SD dan instrumen asesmen, maka pada aktivitas ini Bunda akan diajak untuk belajar membuat narasi dari hasil asesmen yang sudah dilakukan. Nah, di sini ada pelaporan hasil belajar peserta didik kepada orang tua dengan dialogis. Nah, di sini yang pertama, mengusahakan suasana yang nyaman untuk berkomunikasi dua arah antara orang tua dan guru. Kemudian, beri waktu untuk orang tua membaca laporan hasil belajar peserta didik. Kemudian, sampaikan hal-hal yang sudah peserta didik capai terlebih dahulu, baru setelahnya menyampaikan hal-hal yang masih perlu bantuan atau dukungan. Selanjutnya, sampaikan rekomendasi kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Kemudian, beri kesempatan kepada orang tua untuk menanggapi laporan hasil belajar. Nah, di sini ada beberapa contoh lembar refleksi ya, Bunda. Nanti bisa Bunda lihat sendiri. Saya share PDF-nya. Cukup Bunda Nani untuk pemaparan materinya. Saya kembalikan kepada Baik, Bunda Nani. baik Bunda Emilia, terima kasih atas materi yang telah Bunda sampaikan dari modul 4 sampai ke modul 5 ya Bun, ke modul 6, Iya, di Bunda. mana modul 6 kita lebih ke asesmen Iya, anak, lebih ke asesmen. ya lebih ke Untuk asesmen model, anak. iya, modul 5 itu lebih ke studi kasusnya. Iya, Untuk ya. modul 6 lebih ke asesmen anak. Asesmen anak. Baik Bunda, terima kasih ilmu yang sangat luar biasa yang kita dapatkan pada siang hari ini. Mungkin memang ini tidak hal yang baru buat peserta didik semua, tapi kami yakin dengan kita mengulang-ulang lagi tentang kurikulum merdeka ini, kita dapat lebih memahami sebenarnya seperti apa sih konsep pembelajaran di PAUD itu dan di mana penerapan kurikulum merdeka itu dengan baik dan benar. Begitu ya, Bun. Baik, untuk bunda-bunda semua mungkin sudah tidak sabar lagi ingin bertanya, sharing kepada Bunda Emilia. Untuk itu kami buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Pada sesi hari ini ada di modul 4, 5, dan 6.
Baik, silahkan yang mau bertanya boleh tulis di kolom chat atau bunda-bunda bisa risan ya. Silahkan bunda-bunda. Untuk link presensi udah saya share di kolom chat ya bun. Jadi bunda wajib mengisi absennya 2 hari. Silakan Bunda, jangan dibuang waktunya begitu saja. Mungkin kita bisa bertanya atau sharing kepada Bunda Emilia yang mana beliau bersama Bunda Nopa kemarin mewakili Kabupaten Kepulauan Meranti untuk ikut pelatihan ya dengan PPMP Provinsi Riau yang bekerja sama dengan IGTKI Provinsi Riau. Silakan bunda-bunda hebat yang ingin bertanya, yang ingin sharing, kami buka waktunya. Yuk bunda-bunda, silakan. Bunda Emilia sudah memaparkan cukup panjang materinya. Sekarang waktunya untuk kita saling sharing, saling berbagi atau bunda masih punya kendala. Oh, ini tadi menarik nih tentang penilaian gitu ya. Mungkin kita bisa sharing begitu bunda. Ayo bunda-bunda cantik, jangan bikin ruang Zoom kita sepi. Ayo bertanya bunda-bunda hebat. Bunda punya masalah apa gitu di sekolah Bunda? Kayaknya kami agak rumit nih untuk penilaian bla 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 bla. Mungkin kita di sini bisa saling sharing begitu ya Bunda Emilia ya. Bukan berarti Bunda Emilia lebih lebih tahu dari teman-teman, tapi setidaknya dengan kita sharing mungkin kalau kita punya kendala bisa terpecahkan gitu ya Bunda-bunda. Bukan berarti kami yang dari GTKI, panitia dan pemateri ini lebih memahami tidak, tapi di sini fungsinya untuk kita saling sharing begitu Bun. Mungkin Iya, di bunda-bunda. sekolah Bunda apa begitu ya Bunda Emilia ya? Iya, saya pun sebetulnya saya masih baru Bunda ya di dunia PAUD Iya. ini, belum ada setahun. Jadi sama-sama kita belajar. Iya, benar Bunda. Intinya kalau Hmm, saya itu aja, intinya kita mau belajar dan saling Iya, belajar. iya. Saya ingin menyapa juga rekan saya Bunda, Bunda Boleh, Novaliana. boleh Sehat silakan Bunda. Bunda. Gimana bunda-bunda hebat? Apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan, nanti kita diskusikan sama-sama. Iya, benar Bunda. Silakan Bunda-bunda cantik, Bunda-bunda hebat. Ini ada berapa nih ya? Kayaknya hari ini menurun peserta kita. Semalam hampir 80-an kalau nggak salah. Hari ini 53. Apa kelupaan atau gimana ya? Tapi kayaknya tadi Iya, sepertinya ada kegiatan lain Bunda, iya, mungkin bentrok kegiatan lain untuk hari benar. ini. Tadi Bunda Anita udah share juga saya lihat di PNF, di grup IGTKI dan lain-lain bahwa hari ini kita masih pertemuan begitu ya teman-teman semua dan kita wajib absennya 2 hari gitu ya bunda-bunda semua. Baik Bunda Emilia mungkin kita sharing tentang ini aja lah Bun. Jangan sepi ini Zoom kita. Kita sharing mungkin untuk di penilaian ya Bun. Ya Bunda. Eh, Bunda Nopal
bantu-bantu ya, kita sharing di penilaian anak lebih mungkin karena gini, karena bagi saya mungkin yang berat itu bagi pendidik itu, di bidang iyalah, maksudnya di bagian mengasesmen, melakukan penilaian gitu ya. Iya, Karena melakukan benar penilaian sekali itu Bunda. tidak mudah begitu ya, karena melakukan penilaian itu Mm-mm. kita harus benar-benar, otentik gitu, harus benar-benar sesuai dengan kenyataannya. Jadi kita selaku guru PAUD tidak boleh menilai anak itu dengan meraba-raba atau mengarang-ngarang gitu. Oh si Iya, A ini benar udah sekali bisa Bunda. ini gitu ya, kemampuannya udah segini kita nggak bisa, bilang seperti itu. Tapi kita harus punya bukti otentik, benarkah anak ini memang udah mampu gitu, udah penilaiannya itu benar gitu, tidak kita, karang-karang gitu ya bahasa kitanya tuh tidak kita mengarang bebas untuk penilaian anak, tapi itu benar-benar pure penilaian kita terhadap diri anak dan wajib kita sampaikan ke orang tua peserta didik gitu ya. Jadi Iya intinya Bunda. tugas utama seorang guru itu wajib membuat, asesmen perkembangan peserta didiknya, sehingga dia baru bisa melanjutkan nanti kegiatan berikutnya. Mau melihat kan kita ada sekarang namanya di kurikulum Merdeka ini refleksi gitu ya. Ya, Iya Bunda. refleksi itu kan kita melihat kegiatan yang kita lakukan ini sudah berjalan dengan baik belum gitu kan. Yaitu kita mau melihat keinginan anak pelajaran yang kita sajikan hari ini, kegiatan yang kita sajikan ini sudah sesuai yang mereka inginkan atau belum gitu kan, sesuai dengan kebutuhan mereka atau belum. Jadi itulah gunanya ada refleksi, ada asesmen, ada observasi gitu ya. Jadi, orang bilang, "Enak ya jadi guru TK, gampang." Tidak. Ternyata menilai anak PAUD itu lebih sulit daripada mungkin menilai anak SD yang bisa kita kasih nilai 70, 80 ya. Kalau anak TK kita nggak bisa kasih poin Nggak angka, bisa. tapi kita harus narasi dan narasi itu harus benar-benar sesuai kenyataan gitu. Oke silakan, teman-teman ayo kita sharing nih di asesmen. Sebenarnya ini seru loh karena, bagi saya kan saya dulu awalnya nggak kepala sekolah juga, guru gitu ya. Jadi yang berat itu kalau bagi saya memang di, asesmen gitu. Karena kalau kita tahu apa namanya tuh, kalau kita tahu bahaya, maksudnya bahayanya tuh kalau kita ingat, "Kok ini kalau aku buatnya mengada-ngada gitu kan, berdosa." Kalau kita tahu dosa, kita pasti akan takut dalam Iya. penilaian asesmen ini karena, eee, saya juga dulu seorang guru gitu. Jadi dulunya kita sering menilai anak itu dengan, hayalan gitu. Maksudnya gini, Hmm. besok mau bulan besok mau pembagian rapor gitu kan. Ah, itu guru udah sibuk sibuk bermimpi. Bermimpi kenapa? Karena mengingat-ingat nih, oh si A ini udah bisa apa, si ini udah gimana gitu kan perkembangannya. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak punya, eee, penilaian secara tertulis gitu, tidak punya bukti penilaian. Punya penilaian dibilang punya, tapi kita tidak punya penilaian yang lengkap sehingga pas kita mau merangkum di, semester, kita udah menghayal-hayal aja lah gitu. "Oh ini udah bisa sampai mana ya? Ini dia udah kemampuannya di mana ya?" Gitu. Jadi itulah dosa besar kita mungkin sebagai seorang pendidik sebelumnya gitu ya. Jadi Iya menurut Bunda. saya materi ini sangat bagus untuk kita karena di sinilah kita belajar dan kita tahu bahwa oh, penilaian itu wajib, kita seorang guru lakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan peserta didik kita. Iya benar sekali Bunda, apalagi menjelang akreditasi Bunda ya. Iya. Ini banyak deg-degan juga nih kan, tahun ini banyak sekolah yang akreditasi ya, gitu. Iya Jadi Bunda, termasuk sekolah kami juga Bunda. iya, kami juga nih dapat nih Iya. akreditas, lanjutan gitu ya, karena kan kita kemarin udah habis limitnya, jadi akreditas ulang. Jadi, Hmm. eee sebenarnya, kalau kita kerjakannya itu tertib, kita nggak akan repot. Contoh penilaian itu kalau memang kita benar lakukan per hari anak yang kita nilai, kita punya, rekapan penilaian hariannya, mingguannya, Hmm. bulanannya.
itu tidak repot. Tapi yang repot itu kalau kita tak punya nih, tapi Iya, diminta. benar Ah, sekali. itulah yang membuat kita jadi berlembur-lembur ria menghadapi akreditasi gitu ya. Apalagi Ya. tahun ini nanti mungkin kalau di sini ada Bunda Rasita, dia asesor Mm-mm. ya untuk meranti. Kayaknya yang Yes. lebih nanti itu kalau untuk akreditasi itu tidak ditanya administrasi kantornya, tapi lebih ke bagaimana cara Gurunya. penanganan guru terhadap peserta didiknya. Nah, Iya, benar sekali Bunda. pembelajaran yang dikasih ke peserta didiknya. Jadi memang untuk akreditasi berikutnya ini sekolah itu sebenarnya bukan menyiapkan administrasinya. Administrasi itu wajib, tapi lebih Mm. menyiapkan kepada persiapan guru. Gurunya siap dalam memberikan layanan kepada peserta didik. Bagaimana sih cara mengembangkan fisik motorik anak, seni anak, Mm. nilai agama anak. Jadi lebih ke gurunya, lebih ke SDM kalau untuk yang berikut-berikut ini nantinya kita akre, tapi itu yang saya dapat gitu ya. Mungkin nanti kita kalau Bunda Rasita ada di sini bisa sharing ke kita semua, Mm. kan ke bagian-bagian apa gitu. Tapi setahu saya Iya, benar. dapat infonya seperti itu sih, lebih kepada SDM gurunya masing-masing di sekolah gitu. Ayo bunda-bunda cantik, kalau tidak ada kita tutup ya Bunda Emilia ya. Iya, Bunda, sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, Iya, gitu kan? Kita sudahi saja. ya, saya tanya ini dulu, Ini, Bunda Miss Rini gimana Miss? ya, Bunda Miss Rini, Bunda Ita, Miss Rini gimana? Sebenarnya kan jadwalnya sampai jam 15.00. Tapi kami menunggu, kayaknya teman-teman pada malu mau bertanya nih. Udah bisa semua Bunda nih. Iya, udah bisa semua ya, Miss ya. Heeh. Jadi gimana nih, Miss? Nanti kita nunggu diam-diaman aja kan nggak enak juga, Hmm, atau kita ya, tutup atau gimana, nggak Miss? apa-apa. Nanti pastikan udah terlebih banyak dahulu. persiapan Ramadan mungkin, Miss ya. Iya, gimana, Miss? Pastikan terlebih dahulu ini Bu, apa absensinya nanti untuk materi dan juga sertifikat akan dikirim Google Drive nanti di-share ke grup ya. Oke, siap. Baik, teman-teman semua peserta BIMTEK IGTKI yang udah 2 hari ya, dengan hari ini kita jalankan kegiatan ini. Kami mengharapkan bagi teman-teman yang belum mengisi link absen, itu wajib mengisi link absennya 2 hari ya. Kalau 1 hari nggak kehitung, tapi kita hitungnya absennya jalannya 2 hari. Seperti Miss Rini sampaikan tadi, untuk materi dan sertifikat nanti akan kita kirim di Google Drive dan akan dikirim ke WA IGTK kecamatan gitu. Jadi nanti jangan takut nggak dapat materinya gitu. Pasti nanti akan disampaikan ketuanya ke sekolah-sekolah begitu ya untuk materi dan sertifikatnya. Jadi pastikan bunda-bunda mengisi absennya 2 hari. Baik, Bunda Emilia, Bunda Nopa, terima kasih dalam 2 hari ini udah membersamai kegiatan kita di BIMTEK Kurikulum Merdeka dan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Terima kasih sudah berbagi ilmu dari pelatihan yang Bunda dapatkan. Semoga apa yang Bunda sampaikan menjadi nilai ibadah khususnya buat Bunda dan buat kita semua para peserta webinar, karena ilmu itu sangat mahal ya Bun, dan ilmu itu kalau kita tidak berbagi, dia tidak akan menambah gitu. Jadi kita jangan takut kalau kita punya ilmu, nggak mau sharing, jangan takut. Karena ilmu itu semakin kita sharing, semakin kita berbagi dengan orang, dia makin banyak gitu. Tapi kalau kita pelit, takut bagi-bagi, malah hilang ilmunya. Gitu ya teman-teman semua. Jadi terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan untuk narasumber hebat kita yang sudah mau sharing dengan kita. Memang kami yakin peserta webinar semua
materi yang disampaikan tidak materi baru gitu ya, tapi kita mereflek kembali materi-materi itu sehingga menjadi kuat lagi ingatan kita tentang transisi support ke SD itu apa sih gitu kan. Kayak tadi Bunda Emilia nyampaikan asesmen, kita jadi ingat kembali nih asesmen. Asesmen itu wajib gitu ya. Melakukan perencanaan pembelajaran itu wajib. Nggak bisa kita ngajar, datang, langsung mau ngajar apa ya hari ini, nggak bisa kayak gitu. Besok mau ngajar apa hari ini kita harus sudah rencanakan, harus sudah kita siapkan. Dan penilaian itu juga wajib. Nggak bisa nunggu, besok aja lah buat penilaian, nggak bisa gitu ya. Penilaian itu harus dilakukan setiap hari. Bu, nggak sanggup 20 anak kami nilai, tidak mesti 20 gitu kan. Aturannya nggak seperti itu. Kalau memang 20, Bunda sanggupnya menilai 5 anak, 5. Besok lanjut lagi gitu ya. Jadi intinya membuat perencanaan, melakukan penilaian itu wajib dilakukan oleh pendidik. Begitu ya Bunda-bunda hebat semuanya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Sampai ketemu di kegiatan lainnya. Semoga IGTK nanti bisa bikin webinar-webinar atau kegiatan BIMTEK lainnya yang bermanfaat untuk pendidik IGTKI Himpaudi yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.